Salun ya. Salun sih. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Hari ini kita mau dijamin oleh BPJS Kesehatan. Sudah hadir bersama kita Pak Ferry. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, sore Putri. Iya Pak, terima kasih Pak sudah berkenan hadir lagi untuk ngobrol-ngobrol santai hari ini dengan BPJS Kesehatan Cabang Usmawe. Oke, sama-sama Putri. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat kan? Sehat Pak, Alhamdulillah. Iya Pak, hari ini kita mau bahas terkait pelayanan yang dijamin dan yang tidak dijamin dalam pelaksanaan JKN. Karena seperti yang kita ketahui, JKN ini kan sejak 2014 itu sudah diamanahkan ya Pak ya, untuk melaksanakan program jaminan kesehatan nasional yang pada prinsipnya itu menjamin seluruh biaya pelayanan kesehatan. Nah, namun seperti kita ketahui ada juga yang dikecualikan ya kan Pak, ada hal-hal yang tidak kita jamin. Nah, mungkin bisa bantuan Pak Ferry dulu nih Pak, menjelaskan apa-apa saja pelayanan yang dijamin maupun yang tidak dijamin ini Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin suaranya nggak kedengaran. Kurang jelas ya? Iya Pak. Nah ini udah pas Pak. Nggak connect ke sini saya. Iya. Halo? Halo, udah Pak. Enggak, ke earphone ya. Ini langsung aja ya. Oh, udah Pak. Ya boleh Pak, silakan Pak. Baik, jadi di BPJS Kesehatan itu di program itu ada hak dan kewajiban, ya. Kan adalah peserta itu punya hak dan mereka juga punya kewajiban. Nah, BPJS Kesehatan, ya. Kalau kita mulai dari atau masyarakat punya haknya ya seperti yang umum saja ya, mungkin dari fasilitas pertama itu peserta kan punya hak miliknya, di mana mereka mau kita tinggal dekat nyaman, silakan kesehatan yang pertama untuk buat level 3 untuk mas klinik, dokter, praktek lapangan. Kemudian mereka juga berhak untuk mendapatkan informasi dari kita. Iya, benar. Berhak memperoleh informasi. Di prosedur pelayanan, prosedur kesehatan, ketentuan atau regulasi yang terbaik. Tentu masyarakat serta berhak mendapatkan itu dari kita. Kemudian ada juga mereka kan harus kita lindungi. Jadi mereka untuk mendapatkan data. Karena ini sekarang terkait masalah data kan yang sensitif ya. Iya, benar. Jaga saja pun ada saja hacker yang kebobol. Nah, itu kita berhak mendapatkan perlindungan terkait data. Kita juga bisa tidak hanya menggunakan kartu, tapi menggunakan KTP. KTP, iya. Sudah dipermudah. Kemudian dapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, baik dia berjaya rumah sakit di maupun rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan yang lebih lengkap. Kemudian kita juga berhak memberikan pengaduan. Oke,
ya, selain mendapatkan pelayanan ya Pak ya, jadi berhak memberikan pengaduan. memberikan bantuan, menyampaikan kritik, saran, menyampaikan Mm-mm. kita punya hak itu Mm-mm. tadi beberapa macam hak-hak daripada peserta yang secara Mm-mm. umum. Mm-mm. Mm-mm. Nah, di antara banyaknya hak mereka nih Pak, nah kan ada itu Pak pelayanan-pelayanan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dan ada yang tidak dijamin Pak. Nah, seperti misalnya kalau nggak salah saya tuh pelayanan-pelayanan yang sudah dijaminkan oleh lembaga lainnya itu kan tidak menjadi tanggungan BPJS Kesehatan lagi ya Pak ya. Ya, benar sekali. Karena Mm-mm. kan sudah bagi-bagi pos-pos. Mm-mm. Artinya kan BPJS Kesehatan sudah tunjuk Mm-mm. aku dengan indikasi medis itu langsung BPJS. Mm-mm. Dan juga yang BPJS kerjaan juga punya program kerja, Mm-mm. kemudian ada jasa harga. Mm-mm. Itu informasi yang juga bisa didapat. Mm-mm. Untuk ini sendiri Pak ada apa namanya pelayanan-pelayanan seperti Bapak bilang tadi jasa kerja itu untuk pelayanan kecelakaan lalu lintas ya Pak ya? Ya, benar sekali. Untuk kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau untuk pelayanan seperti pelayanan yang membahayakan nih Pak, membahayakan diri sendiri itu seperti contohnya nih hobi yang membahayakan Pak, Ya, seperti kecelakaan karena main futsal atau lagi apa namanya, lagi trek-trekan di jalanan, itu apakah masuk ke tanggungan JKN juga atau gimana Pak? jadi sekarang kan banyak olahraga ekstrim ya, Ih, terabas, terjun payung, mm-mm. dan surfing. Jadi banyak risiko-risiko tinggi terhadap Iya. olahraga-olahraga. Nah, yang silakan atau penyakit akibat dari memang yang kita lakukan sendiri ya, kelalaian Mhm. tidak dijamin oleh BPJS. Yang memang karena kelalaian ya Pak ya, kelalaian kita sendiri ya. Hobi itu Hobi, hobi. Mm-mm. itu tidak dijamin. Itu tidak dijamin. Pengobatan-pengobatan alternatif ya Oh iya benar-benar benar. belum bisa dibuktikan secara ilmu kedokteran Mm-mm. dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi Iya kalau iya iya. kedukun, nah itu nggak bisa dijamin. Nah, Kedukun karena belum terbukti kan Pak, secara medis belum terbukti. Jadi memang tidak bisa, belum bisa dijamin dalam JKN. ya, jadi Mm-mm. pengobatan alternatif komplementer itu sudah pasti tidak. Ya, iya. Seperti yang Pak Ferry sampaikan tadi, itu pelayanan-pelayanan atas indikasi medis ya Pak ya? Sekali. Yang pertama tadi ditekankan. Kemudian Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya, untuk pelayanan-pelayanan yang tujuannya untuk estetika Pak, misalnya saya mau pakai behel misalnya Pak. Tapi gigi saya nggak bermasalah gitu, saya mau untuk pelayanan behel itu bisa dijamin nggak sih Pak? Ya, jadi kalau untuk meratakan gigi ya, atau ortopedi, kemudian kaki gigi, itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Yang Hmm. kan kalau dia tidak ada indikasi medis, hanya tujuannya untuk estetik, itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Hmm. Ya, ada indikasi medis dari sakit Mhm. sampai dijamin oleh pemerintah program ini. Hmm, iya iya iya. Kalau misalnya sudah indikasi medis nih Pak, saya ditetapkan perlu menggunakan behel karena mungkin eh, apa namanya ada gangguan-gangguan atau struktur di wajah saya itu yang memang mungkin mengganggu kesehatan. Nah, berarti pada akhirnya atas indikasi medis masih bisa dijamin ya Pak dalam JKN. Nah, jika hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya fungsi tubuh, nanti Oh, kalau mengganggu fungsi tubuh, mungkin dia rahangnya atau apanya terganggu sehingga dia susah untuk makan dan menyebabkan dia lebih buruk, nah itu
Berarti memang ada poin lagi ya Pak ya yang memang mengganggu fungsi tubuh ya Pak ya, mengganggu jalannya tubuh sebagaimana mestinya gitu ya Pak. Kemudian Pak mungkin ini Pak kalau pelayanan-pelayanan yang sifatnya apa ya, hmm, pelengkap Pak misalnya nih apa seperti pelengkap infertil misalnya Pak, infertil ketidaksuburan atau misalnya saya mau program punya anak atau orang-orang yang merasa bahwa bisa nggak ya program punya anak tuh dijamin nggak ya pakai BPJS itu gimana Pak? Ya. Jadi untuk infertilitas atau memperoleh Hmm. dengan program-program itu memang tidak dijamin oleh BPJS. Nah, jadi kan itu ya, obat kandungannya kalau hamil sampai untuk seperti bayi tabung tidak dijamin oleh kesehatan. Kalau untuk pemeriksaan kehamilannya dari awal hamil itu di cover ya Pak ya, hamil, pemeriksaan kehamilan, persalinan, terus mungkin kemudian pelayanan untuk bayinya, pelayanan pasca operasi atau pasca persalinan itu di cover ya Pak, di cover. Tapi yang seperti kayak merencanakan punya anak atau infertil tadi itu belum termasuk jadi manfaat JKN ya Pak. Jadi kita Mm-mm. dalam Mungkin Pak, gimana Pak? belum termasuk ke dalam program itu. Oh ya benar, benar belum termasuk. Satu lagi mungkin ini Pak terkait pelayanan ambulan Pak. Ambulan itu kalau di dalam JKN di cover nggak Pak? Pelayanan ambulan? Kalau ambulan itu dia dijamin Mm-mm. dari fasilitas kesehatan A ke fasilitas kesehatan B. Mhm. Waktu itu tindakan lebih lanjut yang dibutuhkan. Selama Mhm. medis tadi dibutuhkan memang untuk pasien untuk tindakan atau lanjut dan memang ya, ambulan itu dijamin. Hmm. Ke rumah sakit, baik Mhm. dari maupun sampai ke rumah sakit tipe A itu Mhm. jamin Itu BPJS Kesehatan. dijamin. Mhm. Jadi kalau Kalau sakit, mhm. sakit dirujuk, dijamin. Tapi kalau udah sehat pulangnya sendiri. Ya, Pulang dari rumah sakit ke rumah maksudnya ya Pak ya? sehat itu tidak dijamin. Ah, ah. Pulang dari dijamin BPJS Kesehatan. Mhm. Misalnya meninggal juga tidak dijamin oleh BPJS. Jadi Karena jamin mhm, uh, waktu pasien tersebut sakit. waktu sakit, waktu saat mengakses pelayanan kesehatan ya Pak ya. Jadi kalau sudah sehat, kalau sudah pulang dalam keadaan sehat maupun pulang dalam keadaan tidak sehat itu tidak bisa menjamin, tidak bisa menjadi jaminan JKN ya Pak. Nah, yang Putri tangkap tadi nih Pak, itu kan ambulan dari satu vaskes ya, dari satu vaskes ke vaskes selanjutnya. Itu di cover oleh JKN. Berarti dia dalam satu kesatuan ya kan Pak? Bukan berarti si pasiennya ini membayar dulu atau seperti apa? Bukan seperti itu kan Pak? Jadi Mm-mm. semua yang memanfaatkan program jaminan kesehatan nasional ini sudah Mm-mm. tidak ada diduluankan uangnya. Mm-mm. Artinya kesehatan nantinya Mm-mm. fasilitas kesehatan yang akan menagihkan ke BPJS Kesehatan. Baik itu rawat inap di tingkat pertama, baik itu tindakan medis lain, kalau Mm-mm. itu nanti fasilitas kesehatan yang menagihkan ke BPJS. Obat Mm-mm. itu. Jadi fasilitas kesehatan itu wajib memberikan seluruh pelayanan kepada pasien, kemudian menagihkannya ke BPJS. Mm-mm. Namanya duluan oleh pasien. Iya benar-benar Pak. Mungkin ada beberapa mungkin ya Pak ada pertanyaan-pertanyaan yang masyarakat apa namanya bertanya-tanya nih kalau ambulans tuh kami bayar sendiri atau kayak mana gitu kan? Karena memang ambulans itu yang salah satu manfaat menjadi peserta JKN gitu ya Pak ya. Otomatis melekat ke si peserta ini kalau dia membutuhkan pelayanan yang dari satu vaskes ke vaskes selanjutnya gitu ya kan Pak?
Jadi banyak hal yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Dengan indikasi medis, ya. Biaya yang pemerintah keluarkan juga untuk program ini sangat besar. Karena kalau kita mau hitung-hitungan dengan iuran yang dibayarkan oleh saya, contoh diagnosa demam berdarah. Untuk pasien demam berdarah itu kita harus mengumpulkan lebih kurang 80 iuran peserta kelas 3 untuk bisa satu orang tadi. Iya. Program gotong royong ini kan. Jadi tadi saya sampaikan, apapun itu, atas indikasi medis apapun oleh dokter itu semua dijamin oleh BPJS Kesehatan. Indikasi medis yang seperti kita bicarakan tadi di awal itu kemudian membahayakan, hal yang itu yang di luar. Semua yang prosedur, semuanya ikutin alurnya, semua yang diatur dalam regulasi dan atas indikasi medis dari dokter itu dijamin. Baik, terima kasih banyak Pak Ferry atas infonya siang ini. Mungkin nanti kita lanjut lagi ngobrolnya Pak. Baik. Tentang tema-tema dan topik-topik lainnya. Seperti biasa, jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan tinggalkan komentar maupun direct message kami. Insya Allah nanti kami jawab. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.